Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan membahas asbabun nuzul tentang adab majlis, baik di majlis pada umumnya, terutama di masjid ada adabnya. Dalam kaitan ini kita ingin membahas ayat surat Al-Mujadilah ayat yang 11. Ada saat tingkat kehadiran kaum muslimin jumlahnya banyak dalam satu majlis, sementara daya tampungnya tidak memadai. Orangnya banyak, tempatnya tidak cukup besar, sehingga jamaah kadang sampai ada di luar ruangan. Diriwayatkan dari Qatadah yang berkata, suatu ketika di antara sahabat ada yang ketika melihat seorang sahabat yang lain datang untuk ikut duduk di tempat mereka, di dekat mereka, sewaktu menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di masjid, mereka lantas tidak mau melapangkan tempat duduknya. Kalau bahasa kita, geser-geser gitu. Ini orang penuh, tapi sebenarnya kalau digeser-geser masih bisa juga untuk ditempati lagi oleh orang lain yang baru datang. Ternyata disuruh geser-geser dia nggak mau. Nah, gitu. Kalau naik angkot, masih ingat naik angkot? Kalau naik angkot itu sopir suka bilang apa? 46 Pak. 46. Penuh Pir, gitu katanya. Udah penuh Pir, 46. Gitu. Ini baru 5, baru 45, satu lagi. Kira-kira begitu ya. Kalau sekarang sih angkot nggak ada yang begitu. Kenapa? Kekurangan penumpang. Pada bawa motor, pada naik Gojek. Akhirnya angkot nggak pernah penuh. Nah, selain itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa ini turun pada hari Jumat. Ketika itu beberapa sahabat yang dulunya ikut perang Badar itu datang ke masjid, sementara tempat duduknya sempit, udah penuh. Beberapa orang yang lebih dulu duduk terlihat enggan, nggak mau melapangkan tempat bagi mereka, sehingga terpaksa sahabat itu berdiri. Nggak kebagian tempat, akhirnya berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta beberapa orang yang duduk itu untuk berdiri dan memerintahkan yang berdiri untuk duduk di tempat mereka. Hal ini menimbulkan perasaan tidak senang.
orang-orang yang disuruh diri jadi nggak senang dengan perintah itu. Ini kan duduk, suruh geser oleh sahabat itu, dia nggak mau geser. Akhirnya apa? Rasul, bangun. Yang diri duduk. Gantian maksudnya. Kalau emang nggak mau geser ya udah gantian. Kamu kan udah lama duduk, sekarang tuh dia yang diri suruh duduk. Atas peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Itu ada banyak ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu bisa dijadikan kajian. Tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Satu diantaranya ayat ini. Itu ayat yang pakai ya ayyuhalladzina amanu itu ada 90 ayat. Iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberikan kelapangan untukmu. Hati jangan sempit, tapi dilapangkan. Makanya kalau di majelis lapangkan. Nah, kalau kita sekarang bukan lapang lagi, emang kosong nih masjid. Jaga jarak. Nah, gitu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau disuruh diri, suruh duduk. Itu di Masjid Jenderal Sudirman, di Jalan Sudirman, perkantoran Jalan Sudirman, itu ada masjid namanya Masjid Jenderal Sudirman. Dibangun 4 lantai. Cuma kan di komplek itu gedung ada berapa? Yang lama aja ada 3. Wisma Metropolitan itu ada 3. Ya sekarang udah nambah lagi di belakangnya. Ada 3 apa 4 tower. Tinggi-tinggi. Udah dibangun masjid 4 lantai, mah tetap aja kurang. Nah, gitu. Itu kalau mau masuk waktu sholat Jumat, saya kan khutbah di situ. Itu mungkin untuk menyegarkan jamaah sebelum khotib naik mimbar, para jamaah dimohon untuk berdiri semuanya. Berdiri. Sehingga nanti kalau pas berdiri ada yang masih renggang, itu bisa maju dia. Berdiri semua. Kalau berdiri semua, itu kan berarti nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Nih kita mau dengerin khutbah nih. Jangan ngantuk. Ayo diri dulu semua. Kan bangun semua tuh yang tadi. Kan kadang-kadang ada orang udah tidur sebelum azan. Udah gitu azannya mendayu-dayu. Wah udah. Jadi bukan khutbahnya tidak menarik. Emang dia udah tidur sebelum azan. Khotib belum naik mimbar dia udah tidur. Padahal datangnya jam 11
40. Sholat sunat 3 menit, 5 menit. Nggak lama kemudian, pules. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pelajaran yang kita ambil dari kisah ini, dari turunnya ayat ini, pertama, jumlah yang banyak dalam majelis ilmu dan sholat berjamaah merupakan sesuatu yang disyukuri. Alhamdulillah jamaahnya banyak. Nah itu begitu. Khutbah Jumat adalah satu-satunya forum, satu-satunya kesempatan menyampaikan pesan-pesan dakwah yang jamaahnya banyak. Itu satu-satunya sholat Jumat itu. Yang bersifat rutin ya. Satu rutin, yang kedua nggak pakai diundang, yang ketiga nggak pakai konsumsi, jadi nggak mahal biayanya. Yang keempat, jamaahnya semuanya suci, semuanya wudhu. Yang kelima, semua kalangan hadir. Ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada dewasa, ada orang tua, ada lansia. Yang kaya, yang miskin hadir. Satu-satunya tuh forum mendengarkan khutbah Jumat. Kumpul jamaah. Maka kalau jamaahnya banyak, bersyukur. Tempat yang sempit, yang kedua. Tempat yang sempit sebenarnya masih bisa menampung bagi yang belum dapat tempat dengan cara lebih merapatkan. Lebih merapatkan. Jadi dalam keadaan tertentu, misalnya nih, sekarang ini masih masa pandemi, terus jamaah jaga jarak. Jamaah jaga jarak. Datang Jumatan, wah udah penuh nih. Gitu. Seandainya ada jamaah tetap masuk, kemudian duduk di samping kita, padahal ini tandanya tanda X. Tanda silang, ya sudah biarin aja. Jangan dikomentari, apalagi dimarahi. Lu kagak lihat nih tanda silang? Lagi dengerin khutbah dia marah-marah begitu. Ya nggak boleh juga kan? Ya biar aja. Jadi lebih merapatkan dalam majelis. Yang ketiga, derajat manusia akan tinggi dengan iman dan ilmu serta taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman, ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu. Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang tadinya derajatnya rendah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, itu dengan beriman derajatnya jadi tinggi. Orang yang sekalipun derajatnya di hadapan manusia tinggi, tapi kalau dia tidak beriman, derajatnya rendah di hadapan Allah. Gitu. Maka dengan iman, orang derajatnya jadi tinggi. Harga dirinya di hadapan Allah jadi tinggi. Ya, kita tentu masih ingat kisah seorang budak di zaman Nabi, namanya Bilal. Namanya budak itu kan status sosialnya rendah. Rendah dia di hadapan manusia. Tapi karena dia beriman,
Meskipun diam-diam, sembunyi-sembunyi, lama-lama tuannya tahu juga, akhirnya dia disuruh keluar dari Islam. Nggak mau, disiksa. Dia nggak mau. Bisa-bisanya budak berani berkata tidak. Biasanya yang namanya budak, iya saja, apapun yang diperintah. Disuruh membunuh juga dia mau. Namanya budak. Sekalipun perintah itu nggak benar. Itu dulu Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Itu mau perang. Waktu itu mau perang Uhud. Itu Hindun mengajak budaknya untuk berperang. Tugas kamu adalah membunuh Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Tugas kamu membunuh Hamzah. Maka berangkat. Lalu Hamzah berhasil dibunuh oleh si budak ini. Sesudah dibunuh, itu dibuka di black tubuhnya, sehingga nampak itu jantungnya dibuka gitu, kayak orang mau operasi. Dibuka, jantungnya itu digigit-gigit oleh Hindun, saking keselnya sama Hamzah. Begitu. Jadi budak itu disuruh ngapain mau aja. Tapi Bilal karena beriman, dia nggak mau. Berani berkata tidak. Maka terangkat derajatnya Bilal itu. Nah, kemudian di dalam ayat ini, orang juga menjadi terangkat derajatnya dengan ilmu. Derajatnya dengan ilmu. Makanya orang pelajari ilmu. Maka kalau di majelis ilmu itu semuanya harus konsentrasi. Konsentrasi mendengarkan, memperhatikan uraian ilmu. Jangan ribut soal tempat duduk. Jangan ribut soal tempat duduk. Geser dikit. Ya geser udah biar dia duduk, biar segera dia yang diri itu segera dapat ilmu. Mendengarkan ilmu. Geser. Disuruh geser nggak mau. Akhirnya apa? Rasul suruh yang duduk, diri kamu. Nggak mau juga dia. Akhirnya suasana menjadi tidak nyaman. Terganggu. Maka hal-hal yang mengganggu konsentrasi orang dalam rangka mendengarkan uraian ilmu, dalam rangka mendengarkan khutbah, itu harus dicegah. Dihindari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Misalnya, kalau hari Jumat, kan di masjid suka mengedarkan kotak infak. Saya sering mengingatkan, kotak infak itu sudah harus selesai beredar sebelum khotib naik mimbar. Karena kalau diedarkan saat khutbah berlangsung, terganggu orang. Bahkan saya sebagai khotib pernah terganggu. Di masa pandemi begini kan masjid nggak pakai karpet. Udah nggak pakai karpet, jamaahnya jaga jarak. Sehingga tuh kotak bunyi. Kalau dulu kan cuma digeser-geser, nggak ada suaranya. Kalau sekarang mesti diangkat, dilepas itu, tok, tok, tok gitu. Ada berapa itu kotak setiap sab? Saya terganggu itu di satu masjid.
Sampai ayat yang saya sudah hafal, itu tiba-tiba lupa. Tiba-tiba salah saya. Nah, karena ini, banyaknya suara kotak itu. Tok, 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 tok. Nah, akhirnya setelah sholat Jumat, mau pulang, saya bilang sama panitianya, sama pengurusnya, itu kotak. Tadi saya salah nggak baca ayat? Iya Pak Ustadz, salah. Lah itu karena saya terganggu tuh oleh kotak. Pecah konsentrasi saya tuh. Mestinya kotak sudah selesai. Kalau hari Jumat malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa yang datang dicatat, dicatat, dicatat. Sesuai dengan tingkatan pahalanya. Datang jam 11 dicatat seperti berkorban dengan unta. Datang 11.15 dicatat seperti orang berkorban dengan sapi. Datang setengah 12 dicatat seperti orang berkorban dengan kambing. Datang 11.45 dicatat seperti orang berkorban dengan ayam. Mengada Idul Adha, korbannya pakai ayam. 5 menit lagi, 3 menit lagi khotib mau naik mimbar, dia baru datang, masih dicatat. Masih dicatat dengan pahala berkorban dengan telur. Telur bebek lumayan, telur cecek. Masih itu dicatat. Tapi kalau khotib udah naik mimbar, malaikat tutup buku. Dia nggak catat lagi siapa yang datang sesudah itu. Emang kenapa? Malaikat mau dengerin khutbah. Malaikat mau dengerin khutbah dan tidak mau terganggu oleh urusan mencatat. Itu Pak luar biasanya tuh mendengarkan khutbah. Karena ini bagian dari ilmu nasihat. Malaikat yang selalu taat masih mendengarkan khutbah. Betapa pentingnya mendengarkan khutbah. Sekarang mendengarkan khutbah terganggu oleh kotak. Terganggu oleh keinginan untuk membuka HP. Ya buka HP kalau nyatet masih mending. Ini buka HP banyak banget nih foto yang belum dilihat. Mumpung lagi nggak ngapa-ngapain. Khutbah lagi berlangsung dibilang nggak ngapa-ngapain. Banyak nih foto. Itu gangguan. Akhirnya ada lagi orang yang ngantuk di majelis ilmu itu jangan tidur. Ngantuk boleh tapi jangan tidur. Nah maka kalau ngantuk itu dilawan. Jangan sampai jadi tidur. Seandainya ngelawannya pakai minyak angin, dioleskan di sekitar mata, lakukan. Seandainya ngilangin ngantuknya dengan cara begitu. Nah ini. Dan taat kepada Rasulullah merupakan cermin dari iman dan ilmu. Kalau disuruh bangun oleh Nabi, bangun. Suruh duduk, duduk. Ini namanya taat. Cermin dari iman dan ilmu. Orang beriman mestinya taat. Orang berilmu mestinya taat. Nah, kalau orang berilmu tapi tidak taat,
Itu dibilang apa? Ya dibilang orang tuh nggak punya ilmu. Orang Betawi kampung itu bilangnya apa? Dasar tuh orang nggak pernah makan bangku sekolahan gitu. Nggak pernah makan bangku sekolahan. Jadi nggak mencerminkan ilmu. Baik, saya sisakan waktu. Yang mau menanggapi, mau bertanya, saya persilahkan. Ya. 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 Kalau kita berada di suatu majelis, terus kita mau keluar, mau ke toilet, perlu izin apa tidak? Ya tergantung majelisnya sebesar apa. Kalau kita lagi pengajian seperti ini, terus ada jamaah di belakang pengen kencing, ya sudah keluar aja kencing. Tapi kalau bapak duduk di depan, duduk di depan, terus mau keluar, itu kan akan melewati orang-orang. Jadi kalau begitu perlu izin. Kalau memungkinkan, nggak usah pakai nunggu diizinkan, cukup angkat tangan misalnya sebagai simbol dari izin. Atau pakai kode. Ya, nanti si Ustadz juga ngasih izinnya pakai kode juga. Nah, gitu. Misalnya begitu. Dia cukup. Orang berilmu itu seharusnya menghasilkan akhlak. Maka kalau orang berilmu tapi tidak menghasilkan akhlak yang mulia, itu sama saja dianggap nggak punya ilmu. Disitulah maksudnya akhlak lebih penting dari ilmu. Karena ilmu itu membuat orang jadi berakhlak mulia. Oleh karenanya, tunjukkan akhlak yang mulia. Apalagi kalau kita punya ilmu, tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya. Akhlak itu misalnya kalau mau masuk ke rumah orang, assalamualaikum dulu, sampai dijawab, sampai dipersilahkan. Sekalipun udah dijawab salam kita, tapi kalau belum dipersilahkan jangan masuk. Meskipun pintunya udah dibuka. Meskipun kita datang ke rumah famili. Karena memang kita ini keluarga, tapi kan tetap ada aturan-aturan, misalnya seorang wanita harus menutup aurat. Ini yang datang siapa? Familinya, itu kan famili jauh. Yang dia harus menutup aurat. Jangan sama saudara ini, pintu nggak ditutup. Assalamualaikum, nyelonong aja. Sementara istrinya memakai pakaian ala kadarnya misalnya. Atau ipar deh, ipar. Kan sebenarnya seorang wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada abang iparnya misalnya, atau adik iparnya. Tapi kan kita sudah sering anggap biasa. Akhirnya ketika kita datang ke rumah abang, nyelonong aja, abang gue ini kan gitu. Iya, abang, emang abang dia. Kan istrinya orang lain. Yang masih ada aturan di mana dia harus menutup aurat. Nah, kalau saya tahu ilmu tentang itu,
ya mestinya saya ke rumah abang saya juga jangan nyelonong begitu aja. Nah, gitu. Kecuali memang ipar saya itu memang kemana-mana juga nggak pakai nutup aurat. Nah gitu misalnya. Ya itu udah, ya jangankan di rumah, di luar rumah jadi nggak nutup aurat kan gitu. Baik, begitu Pak. Ya, jadi ketika jin, jin itu kan ada jin, ada malaikat. Ada jin, ada malaikat. Kalau jin selalu taat, kalau malaikat selalu taat. Kalau jin disuruh taat, dicipta untuk taat, mengabdi. Lalu Adam dicipta. Adam terus dikasih ilmu. Sehingga Adam itu karena dikasih ilmu, punya ilmu, dia levelnya jadi tinggi. Sehingga malaikat, jin disuruh sujud kepada Adam. Sujud di situ maksudnya hormat. Maksudnya hormat, bukan sujud kayak sholat itu, bukan. Hormat. Tapi seandainya sujud itu kayak sholat, kalau memang Allah yang nyuruh ya boleh-boleh aja, namanya juga Allah yang nyuruh. Seandainya maksudnya begitu. Soalnya dulu tahun 80-an itu ada cendekiawan pulang sekolah dari Amerika, dosen di IAIN. Oh, itu ngomongnya apa? Itu jin, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia imannya mantap. Tauhidnya bagus. Dia maunya menyembah Allah saja. Sujud pada Allah saja, nggak mau sujud pada Adam. Wah, itu jadi polemik. Masa iblis dibilang tauhidnya mantap? Jadi polemik. Oh begini sekolah jauh-jauh dari Amerika. Hasilnya begini. Oh gitu. Baik. Maka Adam itu levelnya naik karena ilmu. Lalu karena jin tidak mau sujud seperti yang Allah perintah, padahal dia tahu kan fasajadu semuanya pada sujud itu, illa iblis, kecuali iblis. Jadi sejak itulah jin yang tidak mau tunduk pada perintah Allah, itu diistilahkan dengan iblis, diistilahkan dengan syaitan. Makhluknya si jin, makhluknya jin, cuma ada yang disebut iblis, ada yang disebut syaitan. Disebut iblis dari kata ablasa. Ablasa itu artinya putus asa. Jadi si iblis ini putus asa dari kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebab Allah itu kelihatannya kesal banget. Nah, marah. Wah, saya nggak bakalan diampuni deh. Udah kepalang basah, kira-kira begitu. Udah tanggung. Akhirnya dia minta diberi kesempatan hidup sampai hari kiamat. Emang mau ngapain? Saya mau goda Adam dan anak cucunya. Nah, disebut syaitan dari kata syatona. Syatona itu artinya menjauh. Menjauh. Jadi disebut syaitan karena dia jauh dari ketentuan Allah. Menjauhi ketentuan Allah. Kita ini kan manusia. Maksudnya kita disebut orang, disebut manusia. Tapi kan ada juga manusia disebut dengan sebutan lain. Dasar setan tuh orang. Nah, itu orang dibilang apa? Dibilang setan. Dasar anjing. Disebut nama-nama binatang. Monyet lo. Oh gitu. Ada orang dibilang monyet lo. Padahal dia bukan monyet. Dia orang.
Tapi karena dia tidak tunduk, gitu. Kayak tadi, jin akhirnya disebut iblis, disebut syaitan. Nah, begitu. Baik. Ada lagi? Ya, di belakang. Ya, kalau boleh saya umpamakan, orang naik pesawat. Pesawat itu ada petugas yang di dalam pesawat, ada petugas yang di darat, tapi dia naik pesawat juga. Ada ketika pesawat belum berangkat, dia naik-naik juga di pesawat. Ada yang dia cek, ada yang diatur segala macam. Tapi ketika pesawat sudah mau ditutup pintunya, itu petugas darat harus turun. Semuanya harus turun, petugas darat. Kalau boleh diilustrasikan seperti itu. Nah sekarang, kalau ibadah Jumat, semuanya harus beribadah. Karena semuanya harus ibadah, ketika khotib sudah naik mimbar, ya sudah. Jangan ada lagi yang sibuk-sibuk. Ngatur parkir, ngatur orang. Ada petugas masjid diri di pintu. Misalnya, ketika orang masuk, itu Pak kosong. Ada lagi yang masuk situ Pak. Ada lagi yang masuk situ Pak. Itu nggak usah lagi, saya pernah tegur itu orang. Bapak yang di pintu itu, duduk. Udah Bapak nggak usah atur-atur. Bapak kan harus mendengarkan khutbah. Saya lagi khutbah tuh, saya hentikan. Negur dia tuh biar. Jadi nggak ada pelayanan lagi sesudah itu. Mestinya begitu. Tidak ada pelayanan lagi karena semuanya juga harus ibadah Jumat. Maka kalau diperlukan mengatur-mengatur di luar, kalau begitu libatkan misalnya wanita untuk bertugas. Boleh libatkan wanita untuk bertugas. Misalnya mengatur parkir buat orang yang terlambat. Ya sudah. Kalau wanita kan nggak diwajibkan sholat Jumat. Misalnya begitu Pak. Kalau yang sholat Jumat harus bertugas. Saya juga tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Misalnya kalau di Mekah, itu kan ada askar. Pakai seragam. Terus dia mengawal imam, menjaga Ka'bah. Dia sendiri nggak sholat tuh. Nggak sholat jamaah. Bersama, ya katakanlah dia juga nanti sholat. Cuma nggak saat itu. Apakah sepenting itu gitu? Saya nggak tahu lah itu pertimbangannya. SOP-nya. Ya kalau mau mengawal imam, ya kawal saja. Dia tetap sholat di samping imam misalnya, di belakang imam. Lah ini dia nggak sholat, diri aja dia jagain imam. Diri aja dia jagain Hajarul Aswad. Kan begitu. Ya itu urusan mereka lah yang punya SOP di sana, standar operasionalnya. Kalau kita kan nggak begitu-gitu amat. Kira-kira begitu Pak. Ada lagi?
Udah Isya. Dua menit lagi. Baik. Dari sini kita memahami bahwa di suatu majelis itu ada adabnya, apalagi di masjid. Maka kalau kita mau menempati saf yang menurut kita masih mungkin, permisi, ada sopan santunnya, sentuh pundak seorang sebelah kanan, sentuh orang pundak sebelah kiri, biar dia bergeser gitu. Baru kita masuk. Jangan langsung kita masuk di barisan itu. Kemudian kita juga tidak boleh menyuruh pindah orang lain. Misalnya bapak tuaan, bapak maunya di saf pertama. Kan penuh tuh di saf pertama. Mau digeser-geser juga udah nggak bisa, mau udah penuh. Wah, ini anak muda nih. Enak aja dia di depan. Bapak datangi anak muda itu. Terus bapak colek. Pindah. Kamu anak muda pindah ke belakang. Bapak di sini. Nggak boleh begitu. Yang bolehnya adalah geser-geser. Geser-geser boleh kalau masih mungkin. Tapi kalau udah nggak mungkin, ya sudah, jangan memaksakan diri untuk masuk ke saf itu. Apalagi ketika barisan itu udah penuh, itu ada yang pindah dari belakang ke depan. Atau ada yang baru datang, mau ke depan. Padahal di depan juga udah penuh. Enggak penuh aja jangan begitu. Jangan ngelompat-ngelompati orang, lagi dengerin khutbah, orang terganggu. Makanya Nabi tegur. Diam kamu di situ, duduk. Oh, lagi khutbah. Jadi orang duduk saja di tempat itu. Kalau dia nggak dapat saf, ya duduk aja dulu di tengahnya, di tengah-tengah saf itu. Nanti juga pas udah pada diri, dapat juga gitu. Geser-geser. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Satu ayat lagi yang berkaitan dengan asbabun nuzul, berkaitan dengan masjid. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.